Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya Damelina Tambunan. Kali ini kita akan berdiskusi tentang analisa SWOT. Apa itu analisa SWOT? SWOT analysis atau sering juga disebut dengan TOWS analysis adalah sebuah alat manajerial yang digunakan oleh pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan dalam memformulasi atau mengevaluasi pilihan-pilihan strategi bisnis pada satu perusahaan. Meskipun pada prakteknya SWOT atau TOWS ini sering juga digunakan di level individu personal, seseorang melakukan SWOT analisis pada dirinya. Tetapi hari ini kita akan berdiskusi bagaimana menggunakan SWOT sebagai alat manajemen yang digunakan untuk memformulasi atau mengevaluasi pilihan-pilihan strategi bisnis. Saya ingin menjelaskan kembali bahwa dalam menyusun strategi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita understanding the position atau memahami kondisi atau posisi perusahaan kita. Dalam menganalisa atau memahami kondisi perusahaan, perusahaan diminta membuat atau melakukan analisa internal atau sering juga disebut audit internal dan analisa eksternal atau audit eksternal. Analisa internal ini adalah perusahaan mengidentifikasi, membuat daftar-daftar aspek-aspek atau faktor-faktor yang menjadi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness dari perusahaannya. Kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan ini dianalisa based on kondisi sekarang. Jadi kondisi perusahaan dari berbagai fungsi atau dari berbagai lini. Misalnya kekuatan di bidang marketing, keuangan, human resource, operasional, research and development, dan lain-lain. Dan kelemahan-kelemahan di aspek tersebut. Sedangkan analisis eksternal atau audit eksternal, perusahaan menganalisa kondisi perusahaannya di luar dirinya. Jadi melihat perusahaan dalam konteks eksternal, di mana nanti perusahaan akan mengidentifikasi dan mengelompokkannya menjadi kelompok peluang atau opportunity dan kelompok hambatan atau tantangan dan atau threat. Dalam melakukan analisa eksternal atau audit eksternal, perusahaan sedang melakukan analisa dari secara makro maupun mikro. Secara makro yaitu mengamati kondisi perusahaan, dilihat keluar baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, dan di level mikro yaitu mengamati analisa lingkungan industri di mana perusahaan berada. Langkah yang kedua atau stage yang kedua adalah matching stage. Dalam matching stage ini kita akan menggunakan yang saya sebut tadi yaitu SWOT analysis, yaitu sebuah langkah untuk melihat bagaimana kondisi-kondisi internal dan eksternal tadi akan saya matchkan untuk menjadi strategi-strategi yang akan saya atau perusahaan gunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada cara melakukan SWOT analysis. SWOT analysis atau TOWS ini nanti akan menghasilkan 4 kuadran, yaitu kuadran 1 yang merupakan perpaduan dari weakness dan opportunities atau WO, kuadran kedua weakness dan threat WT, ketiga yaitu strength dan threat, dan kuadran keempat strength dan opportunity. Kapan kita tahu perusahaan kita berada di kuadran yang mana, kita akan melihatnya pada diskusi berikutnya. Ada beberapa langkah dalam mengerjakan SWOT analysis. Yang pertama tentu seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus melakukan analisis internal dan eksternal untuk memahami kondisi kita. Setelah kita melakukan analisis itu berarti kita memiliki daftar analisa internal dan eksternal. Kemudian secara internal kita akan mengelompokkan mana yang merupakan kelompok kekuatan atau strength dan mana yang menjadi kelompok kelemahan atau weakness perusahaan.
Dengan cara yang sama kita juga akan mengelompokkan daftar analisis eksternal menjadi kelompok peluang atau opportunity dan kelompok yang menjadi hambatan atau threat. Kemudian kita akan memberikan bobot pada setiap faktor dan memberikan skor dari skala 1 sampai 5 dan kemudian total skor didapatkan dari bobot dikali skor. Untuk lebih detail saya akan menunjukkan lembar kerja berikut ini. Teman-teman, kita akan mengerjakan SWOT analysis di sebuah sheet Excel. Di sini ini merupakan sebuah lembar kerja yang terintegrasi, di mana ketika kita sudah mengisi poin-poin ini nanti, maka dia secara otomatis akan membentuk grafik. Sekarang grafiknya masih tidak ada gambarnya, saya belum tahu posisi perusahaan saya di mana, karena memang kita belum melakukan analisis SWOT. Nah, kalau kita lihat, kita memiliki 4 kolom yang dalam analisis SWOT ini ada 4 kolom, teman-teman. Yang pertama adalah kolom faktor kritikal, sesuatu yang kritikal di dalam perusahaan kita. Ada bobot, kolom bobot. Bobot ini nanti kita akan memberi bobot pada setiap critical factor dan nilainya harus 1, tidak boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. Skor ini adalah tingkat kepentingan, seberapa penting faktor ini bagi saya, dan total skor ini merupakan perkalian dari bobot dikali skor. Nah, kita akan melakukan 4 kali, yaitu 1 kelompok kekuatan, yang kedua kelompok kelemahan. Ingat, kekuatan dan kelemahan ini adalah faktor internal. Yang ketiga, kelompok opportunity dan kelompok threat ini bukan kelemahan tetapi hambatan. Sehingga nanti kita akan memiliki 4 skor total yang secara otomatis akan mempengaruhi grafik kita ini. Yang pertama, contoh kekuatan saya. Ketika kita melakukan sebuah analisa, kita pertama sekali harus memiliki konteks. Jadi, strategi apa yang kita akan lakukan? Contoh, apakah strategi di bidang marketing, di bidang operasional, di bidang human capital, atau di bidang lainnya. Nah, dalam contoh kita kali ini, kita akan melakukan SWOT analysis di level corporate, artinya di seluruh aspek di perusahaan. Let's say saya akan memberikan contoh analisa SWOT pada satu program studi di universitas misalnya. Maka di sini kita akan membuat daftar-daftar kekuatan yang saya miliki. Let's say misalnya daftar pertama, kurikulum yang dimiliki sangat unik dan tidak banyak yang memiliki. Tidak banyak program studi lain memiliki. Itu ya, kurikulum, saya langsung aja misalnya kurikulum entrepreneurship yang dimiliki sangat unik dan tidak banyak yang memiliki kurikulum sejenis, yaitu menjadi kekuatan saya. Nah, saya akan copy paste dari kekuatan-kekuatan yang pernah saya susun, karena sebelum ini harusnya kita sudah memiliki daftar internal. Contoh, saya akan copy paste ya teman-teman, misalnya fasilitas belajar atau sarana dan prasarana sudah lengkap. Yang ketiga misalnya dosen-dosen kompeten dan sesuai dengan peraturan pemerintah misalnya ya. Nah, bagaimana saya akan membuat bobot, maka bobotnya ini bisa saja kurikulum ini bisa saja menjadi judgement dari manajemen ya.
Kepentingan kurikulum dalam entrepreneurship itu saya mau beri skor 0,5 misalnya. Fasilitas belajar para sarana itu kita memiliki 0,3 misalnya. Dosen-dosen kompeten sesuai dengan peraturan pemerintah. Oh, jangan ini yang 0,4. Loh, tidak boleh karena ini maksimal harus 1 ya. Nilai ini maksimal harus 1 sehingga misalnya saya akan menurunkannya menjadi 0,2. Oh, masih 1, berarti ini menjadi 0,4 juga misalnya seperti itu. Nah, ini adalah kebijakan dari manajemen. Tetapi bisa juga kita memakai metode lain. Let's say misalnya saya menunjukkan tingkat signifikansi. Saya nambahkan satu kolom, saya sebut namanya misalnya tingkat signifikansi. Tetapi nanti di dalam laporan SWOT, kolom ini tidak perlu hadir. Tingkat signifikansi ini misalnya saya ingin menunjukkan, saya tunjukkan angka 3, dari angka 1 sampai 3. 3 itu sangat signifikan, 1 itu signifikan ya, 2 cukup signifikan. Sehingga ketika saya kerjakan maka saya akan menganggap, oh kurikulum itu sangat, tingkat signifikasinya sangat signifikan, fasilitas ini ya 2,2 misalnya begitu ya, sedangkan dosen-dosen ini 3. Maka saya akan total dia seluruh nilainya ini. Berarti ini totalnya sama dengan 8,2 sehingga bobotnya akan saya proporsionalkan dengan cara 3 dibagi 8,2 menjadi 0,37, ini 2,2 dibagi 8,2 dan 3 dibagi 8,3 dibagi 8,2. Nah ini pasti 1 teman-teman. Jadi saya membuat bobot ini proporsional terhadap beberapa faktor. Nah apakah faktor ini harus 3 atau 4? Tidak, ini depends on kepentingan. Seberapa kritikal faktor tersebut dalam organisasi saya. Oleh karena itu, ada 2 pendekatan untuk menentukan bobot, boleh kesepakatan manajemen, tapi boleh juga dengan menggunakan tingkat signifikansi ini. Tetapi nanti di dalam laporan, teman-teman tidak perlu melampirkan atau menampilkan tingkat signifikansi ini. Lalu skornya misalnya semakin penting, di sini tingkat signifikansi skor sangat penting bagi faktor dan tidak penting. Nah misal, seberapa penting kurikulum entrepreneurship? Oh ini penting sekali, tingkat kepentingannya 5 misalnya. Berarti total skor adalah ini, skor dikali bobot sehingga nilai dia 1,8. Sedangkan fasilitas belajar ini let's say 3, sedangkan dosen-dosen ini 4, sehingga total dari kekuatan saya adalah 4,1. Kita akan melihat di grafik dia sudah bergerak nanti. Nah, 4,1. Dia hanya 1 kuadran, masih di 1 kuadran karena saya belum mengisi SWOT analisis yang lain. Sekarang misalnya, apakah jumlah dari item-item di kekuatan ini harus 3? Tidak, ini terserah seberapa penting. Apakah kalau ini 3, ini harus 3? Tidak. Tingkat kelemahan, kekuatan, opportunity, dan threat ini nanti depends on berapa banyak faktor yang ingin teman-teman sampaikan. Lalu di weakness ini saya akan kopas kelemahan-kelemahan yang sudah saya identifikasi pada tahapan pertama, yaitu understanding the position. Misalnya saya membuat salah satu kelemahan saya adalah waktu belajar untuk mencapai profil alumni yang relatif panjang. Dan kelemahan yang ketiga adalah lokasi kampus yang jauh dari pusat kota, padahal saya menarget para profesional misalnya. Nah ini akan menjadi kelemahan atau weakness dari perusahaan saya. Kemudian saya juga dengan cara yang sama, saya akan membobot. Bobotnya boleh, tadi teman-teman boleh menggunakan kesepakatan manajemen atau boleh dengan mengikuti cara ini, ya
misalnya di sini, oh kurikulum base ini tingkat signifikansinya sangat tinggi ya, 3. Waktu belajar untuk mencapai profil alumni ini juga tinggi, 2,5 misalnya. Nah, kalau di tingkat signifikan ini boleh pakai koma, kalau di skor ini tidak boleh pakai koma ya teman-teman. Nah, misalnya untuk lokasi kampus ini saya anggap 2 gitu. Sehingga bobotnya saya akan 3 dibagi total, sama ini juga 2,5 dibagi total, 2, ini 2, ini dibagi total. Nah, sekarang saya total dulu ya teman-temannya supaya dia punya nilai. Oke, kita sudah mendapatkan tingkat bobotnya, lalu kurikulum base individu ini membutuhkan sumber daya yang besar. Nah, tadi tingkat kepentingan ini 1 sampai 5. Ini penting sekali bagi saya, tetapi tingkat kepentingan itu semakin tinggi semakin penting. Nah, ini penting dan ini lemahnya itu nemen gitu, berarti saya mengisinya 4. Lalu waktu belajar ini juga cukup tinggi, 3. Lokasi kampus yang jauh ini saya anggap 4 misalnya, sehingga saya akan mendapatkan dengan cara yang sama, saya akan mendapatkan skor teman-teman. Kalau saya lihat sekarang total saya adalah 3,7, maka grafik saya sudah berubah juga. Nih, sudah mulai ada bentuknya. X, sumbu X ini adalah perpotongan antara SO dan WO nanti ya, kita akan mendiskusikannya nanti. Kemudian untuk opportunity, apakah jumlahnya harus 3? Tidak teman-teman, itu tergantung dari kondisi perusahaan teman-teman. Let's say saya melihat dari daftar audit eksternal yang saya lakukan, saya sebagai contoh saya pilih 2 faktor yang sangat signifikan, yaitu bahwa entrepreneurship itu sudah menjadi tren sekarang ini misalnya gitu ya. Karena saya harus melihat dari faktor eksternal teman-teman. Jadi saya mengidentifikasi bahwa entrepreneurship merupakan satu bidang ilmu yang mulai disukai pasar. Anggaplah saya memakai manajemen wisdom, ini skornya 0,5, ini juga 0,5. Banyak profesional yang bekerja di perusahaan juga berminat pada ilmu entrepreneurship. Nah, ini skor kepentingannya merupakan 4, ini 4 misalnya ya. Sehingga sama skornya adalah dikali teman-teman. Nah, kemudian untuk yang CRED saya juga melihat dari daftar audit eksternal yang saya lakukan. Let's say saya mengidentifikasi 2. Ini hanya kebetulan saja sebagai contoh saya memakai 2 faktor teman-teman, tapi dalam actualnya SWOT itu tidak harus sama jumlahnya. Dia boleh berbeda antara satu faktor dengan faktor lain. Jadi sebagai contoh saya mengidentifikasi 2 faktor yang menjadi hambatan bagi saya. Contohnya perguruan tinggi lain sudah mengikuti entrepreneurship, oke. Lalu sulit menemukan para pengajar yang memiliki entrepreneurial mindset gitu ya. Bagaimana kita mau mengajar entrepreneurship jika dosennya tidak memiliki mindset entrepreneurial, dan faktanya itu agak sulit ditemukan di lapangan, sehingga saya akan membuat perguruan tinggi lain ya dia bobotnya 0, wisdom ya, wisdom management. Tapi boleh juga tadi seperti langkah yang kita lakukan di atas. Kalau wisdom management misalnya saya katakan aja ini 0,4, sedangkan ini 0,6. Ingat nilainya harus 1. Nah, perguruan tinggi meniru itu ini menjadi masalah bagi saya contohnya. Ini sulit pengajar ini tetapi saya masih bisa atasi sehingga penting sih tetapi hanya di angka 4 dan kemudian saya kalikan antara total skor bobot dikali skor sehingga dapat total skor. Dari sini, maka nilai untuk tantangan saya adalah 4,4. Kemudian kita akan melihat teman-teman bagaimana grafiknya juga mengalami perubahan. Nah, dari grafik ini sebenarnya saya lihat
bahwa sebetulnya kondisi perusahaan kita, kalau saya lihat dia kebetulan berada pada di garis ya untuk WT ini berarti ini ketika strategi di kuadran 1 SO dan WE ini saya berada di angka ini teman-teman. Nah, mana yang lebih tinggi berarti saya akan memprioritaskan kuadran tertinggi. Oh, posisi saya itu sebenarnya lebih baik menggunakan strategi ST. Nah, apa pilihan-pilihan strategi yang akan saya pilih dari keempat kuadran ini akan kita diskusikan pada video minggu depan karena hari ini kita fokus untuk melakukan SWOT analysis. Nah, alternatif strategi yang dihasilkan adalah yaitu SO, kita akan menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Strategi WO bertujuan untuk meningkatkan kelemahan internal atau meminimalisir kelemahan internal untuk mengambil keuntungan pada kesempatan eksternal, sedangkan meminimalisir ST ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal, sedangkan strategi WT adalah taktik defensif yang dilakukan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Nah, bagaimana contoh-contoh pengambilan keputusan setelah kita tahu kita berada pada kuadran tertentu akan kita diskusikan pada video berikutnya. Kali ini kita hanya fokus untuk melakukan analisis internal. Teman-teman jangan lupa bahwa ketika kita melakukan analisis SWOT analysis, maka pada tampilannya tingkat signifikansi ini tidak perlu ditampilkan. Ini hanya sebuah pendekatan untuk bagaimana cara memutuskan bobot pada setiap faktor jika kita tidak menggunakan wisdomnya manajemen. Maka kita bisa menggunakan pendekatan ini. Jadi kolom ini kita bisa hide ya pada saat kita ingin menampilkan ke manajemen pada saat kita melakukan analisis internal dan analisis eksternal yang kita lakukan dalam SWOT analysis. Demikian teman-teman video pembelajaran kita untuk analisis SWOT. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya untuk mendiskusikan bagaimana caranya merumuskan strategi sebagai tahapan ketiga dalam perjalanan menyusun strategi. Saya Damelina Tambunan, salam entrepreneur.